Tahukah kalian rasanya ketika orang yang paling kamu percaya berubah jadi orang pertama yang ingin menjatuhkanmu? Itu yang terjadi padaku setelah aku menerima warisan hotel 129 miliar. Sebelum semuanya berubah, hidupku terlihat biasa saja. Aku pikir rumah tanggaku baik-baik saja. Sampai malam itu, saat Oma memberikan sesuatu yang membuat suamiku dan ibu mertuaku menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Namaku Indira, 30 tahun. 3 tahun menikah dengan Malik membuatku berpikir aku mengenal dirinya luar dalam. Ia dulu tampak sabar dan lembut. Sifat yang membuatku yakin telah memilih suami yang tepat. Namun setelah menikah dan tinggal bersama ibu mertuaku, Bu Mirna, pelan-pelan aku merasakan sisi lain keluarga ini. Rumah itu seperti wilayah yang harus kuikuti tanpa boleh berpendapat. Setiap hal kecil menjadi bahan komentar. Dari cara aku menata meja makan sampai bagaimana aku merapikan rambutku sebelum keluar kamar. Aku sudah terbiasa diam, berharap suasana bisa tenang walau hanya sebentar. Malam itu kami bertiga pergi makan malam memenuhi permintaan Oma Salsabila, nenek dari pihak ibu. Beliau adalah sosok hangat yang selalu membuatku merasa aman. Restoran tepi danau itu dipenuhi cahaya lampu kuning yang memantul perlahan di permukaan air. Angin malam terasa lembut, membuatku sesaat lupa bahwa aku akan kembali ke rumah yang penuh tekanan. Aku duduk di samping Malik, sementara Bu Mirna duduk di seberang sambil memperhatikan setiap gerakanku seperti biasa. Oma tersenyum hangat sepanjang makan, seolah membawa suasana yang berbeda dari hari-hari biasanya. Ketika hidangan penutup disajikan, Oma mendekatkan sebuah kotak kayu kecil ke arahku. Ia melihat langsung ke mataku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada sesuatu yang terasa besar dan berat di balik senyumnya. Aku membuka kotak itu perlahan. Jantungku berdetak kencang. Di dalamnya ada kartu akses emas dan sebuah surat resmi yang dilipat rapi. Saat membaca tulisan di atasnya, napasku sempat terhenti. Hotel Palma Lestari. Sertifikat kepemilikan. Nilai appraisal 129 miliar. Aku menatap kertas itu lama, memastikan diriku tidak salah membaca. Malik spontan menoleh dengan cepat. Wajahnya tegang seolah sedang menyimpan sesuatu. Bu Mirna mendadak menutup mulutnya dengan tangan, tetapi matanya terlihat menilai. Di balik keterkejutan itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar kaget, tapi seperti ada ketamakan yang mulai muncul. Aku menelan ludah dan bertanya lirih, "Oma, ini beneran untuk aku?" Oma tersenyum lembut. "Tentu, sudah lama seharusnya menjadi hakmu." Suasana restoran yang hangat tiba-tiba terasa berubah. Malik menatap kartu akses itu seakan menilai nilainya. Bu Mirna mencondongkan tubuh. Pandangannya menelusuri setiap detail surat itu dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Aku bisa merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Waktu itu aku belum menyadari apa yang sedang tumbuh di kepala mereka. Aku belum tahu bahwa sejak malam itu, Malik dan ibunya tidak lagi melihatku sebagai bagian keluarga, tapi sebagai jalan pintas menuju harta. Perjalanan pulang setelah makan malam itu terasa berbeda. Biasanya Malik akan meraih tanganku, mengusap punggungku, atau sekadar bertanya apakah aku lelah. Malam itu tidak ada satupun dari itu. Ia menatap lurus ke depan tanpa suara, seperti sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Dari kursi belakang, Bu Mirna duduk dengan posisi tegang. Ia menatap keluar jendela, tetapi lewat pantulan kaca aku melihat matanya bergerak cepat, seolah memikirkan banyak hal tentang kartu akses yang kini kusimpan di tas. Sunyi yang memenuhi mobil membuatku ingin membuka pintu dan keluar, namun aku hanya memeluk tas itu erat, tidak yakin apa yang akan terjadi. Begitu sampai di rumah, ketenangan yang biasanya muncul setelah membuka pintu tidak terasa sama sekali. Bahkan sebelum aku meletakkan sepatu, Malik sudah masuk ke ruang tamu. Ia berdiri bersedekap, cara yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapannya tidak lagi hangat, melainkan seperti menilai. Bu Mirna menyusul di belakangnya. Wajahnya penuh perhitungan. Malik membuka suara tanpa memberi waktu bagiku bernapas. "Kamu belum pengalaman," katanya datar, seperti sedang membacakan laporan. "Hotel sebesar itu tidak bisa kamu urus sendiri. Mendingan aku yang ambil alih sebagai direktur."
Bu Mirna menambahkan kalimat yang membuat dadaku mengencang. Iya, kamu itu cuma ibu rumah tangga. Lebih aman kalau hotel itu jadi aset keluarga. Buat masa depan kalian. Aku berdiri di depan mereka, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku berusaha mengatur napas. Hotel itu atas namaku. Aku ingin mempelajari dulu sebelum mengambil keputusan. Ucapan itu langsung mengubah udara. Malik menatapku dengan sorot yang belum pernah kulihat. Kalau kamu mau keras kepala, lebih baik kita pisah aja. Hotel itu terlalu besar untuk kamu. Ancaman itu terasa menusuk. Bukan karena takut kehilangan pernikahan ini, tapi karena aku tidak mengenali orang yang sedang berteriak padaku. Bu Mirna maju satu langkah dan menunjukku. Kalau kamu menolak, kamu keluar dari rumah ini. Aku berdiri diam, tetapi tubuhku terasa gemetar. Rasanya seperti sedang dikepung dalam rumah yang dulu kupikir bisa menjadi tempatku pulang. Aku memeluk kartu akses itu di dadaku, merasakan tepi logamnya menekan telapak tanganku. Tekanan itu seperti mengingatkanku pada sesuatu yang sudah lama terlupakan, hakku atas hidupku sendiri. Untuk pertama kalinya, ketakutan dan kemarahan muncul bersamaan. Ada bagian diriku yang ingin menangis dan menyerah. Namun ada bagian lain yang terasa menolak mundur. Malam itu aku menyadari sesuatu. Bukan hotel yang membuat mereka berubah, tetapi ketamakan yang sejak lama mereka simpan dan kini akhirnya mendapatkan sasaran. Dan sasaran itu adalah aku. Keesokan paginya aku memutuskan pergi dari rumah itu. Aku membawa beberapa pakaian, dokumen penting, dan kartu akses hotel yang sejak tadi malam tidak pernah kulepaskan. Aku menuju apartemen kecil peninggalan almarhum mamaku. Tempat itu tidak besar, tetapi setiap sudutnya membuatku bisa bernapas. Begitu pintu tertutup, aku duduk di lantai dan memejamkan mata. Rasanya seperti baru terlepas dari tangan yang mencengkram leherku selama bertahun-tahun. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ponselku berdering berulang kali. Malik menelepon tanpa henti, dan pesannya menghujani layar. Nadanya tidak lagi sama. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada kekhawatiran. Yang ada hanya perintah, dorongan, dan tuntutan. Aku mengabaikan semuanya dan memutuskan pergi ke hotel. Di sana aku bertemu Raga, manajer operasional yang selama ini dipercaya Oma. Raga menerima kedatanganku dengan sopan, namun matanya tampak sudah tahu sesuatu tentang situasiku. Ia menjelaskan bahwa sebelum wafat, Oma meninggalkan pesan bahwa aku harus dilibatkan dalam setiap proses hotel. Ternyata Oma sudah menyiapkan jalanku jauh sebelum aku menyadarinya. Ada rasa haru yang sulit kutahan. Oma selalu memahami apa yang tidak pernah berani kukatakan. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik dalam hidupku. Aku memutuskan belajar dari tim hotel. Aku mengikuti rapat keuangan, mempelajari laporan operasional, mengunjungi ruang laundry dan dapur untuk melihat bagaimana sistem bekerja. Aku diajari sop kebersihan kamar, teknik menjaga kualitas pelayanan, hingga dasar pemasaran. Mereka memperlakukanku bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai pemilik sah yang harus dihormati. Untuk pertama kalinya aku merasa dihargai sebagai diriku sendiri. Namun di balik itu, aku tahu Malik tidak tinggal diam. Raga memberitahu bahwa salah satu staf keuangan, Benny, bertingkah aneh. Ia mencoba mengakses laporan pendapatan hotel secara diam-diam. Saat Raga menanyakan tujuannya, Benny terlihat panik dan jawabannya tidak jelas. Dari gestur tubuhnya saja sudah terlihat bahwa ada seseorang di belakangnya. Raga mencurigai Malik, dan aku tahu dugaan itu bukan tanpa alasan. Malik selalu mencari cara cepat untuk menguasai sesuatu. Malam itu, setelah seharian belajar, aku duduk di sofa apartemen mamaku. Lampu kota terlihat dari jendela, namun pikiranku tidak pada keindahan itu. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Malik muncul. Besok aku datang. Kita harus bahas pembagian keuntungan hotel. Jangan bikin masalah. Nada pesannya seperti peringatan. Bukan permintaan. Bukan ajakan bicara. Tetapi ancaman terselubung. Seolah ia sudah mempersiapkan sesuatu dan aku hanya diminta menurut. Aku menatap layar itu lama.
Ada firasat buruk yang merayap pelan, seperti kabut gelap yang mulai menyelimuti pintu depan hidupku. Dan aku tahu, besok bukan hanya soal keuntungan hotel. Ada rencana lain yang sedang berjalan di belakangku. Pagi itu suasana hotel terasa berbeda. Ada langkah-langkah cepat di koridor yang tidak biasa. Raga menghubungiku lewat telepon internal dengan suara menegang. Ia memberitahu bahwa Malik dan Bu Mirna sudah berada di lantai 8 dan langsung masuk ruang rapat tanpa izin siapapun. Aku merasakan dada mengencang. Seolah apa yang selama ini kutakutkan akhirnya benar terjadi. Aku berlari menuju lift dan menekan tombol lantai 8 berulang kali. Begitu pintu terbuka, aku berjalan cepat menuju ruang rapat. Dari luar, aku mendengar suara kertas dibuka dan suara kursi yang digeser. Aku mendorong pintu. Di dalam, Malik dan Bu Mirna sedang membuka map dokumen hotel yang seharusnya hanya bisa diakses direksi. Mereka membolak-balik laporan keuangan, rencana pengembangan, hingga catatan aset. Malik tampak fokus seolah sedang meneliti celah untuk mengambil alih. Bu Mirna memegang beberapa berkas di tangan, matanya berbinar puas. Saat melihatku, Bu Mirna tersenyum santai. Ini fasilitas keluarga. Katanya seolah tidak ada batas apapun. Kami harus melihat semuanya. Aku mengambil napas dalam-dalam. Dokumen itu bersifat rahasia. Kalian tidak berhak menyentuhnya. Malik menatapku tajam lalu menghentakkan tangannya ke meja. Suaranya menggelegar. Kamu istriku. Apapun punyamu juga punyaku. Aku berdiri tegak, menahan gemetar yang mencoba naik ke tenggorokanku. Hotel ini pemberian Oma. Atas namaku. Kamu tidak punya hak legal. Bu Mirna langsung berdiri, mendekat, lalu menekan telunjuknya ke wajahku. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa Malik, kamu itu nggak ada apa-apa. Aku merasakan suara hatiku mulai retak. Suasana ruang rapat semakin menegang. Raga muncul di pintu. Terlihat marah namun ia menunggu isyaratku. Aku mengangkat tanganku sedikit sebagai pertanda agar ia tetap diam. Ini urusanku. Ini pilihanku. Malik kemudian menoleh padaku dengan wajah yang tidak lagi ku kenal. Tatapan yang dulu lembut kini dipenuhi tuntutan dan ketamakan. Dan saat kalimat itu keluar dari mulutnya, rasanya semua sisa perasaanku roboh. Aku udah bilang, kalau kamu nggak mau nurut, kita cerai aja. Ruangan seketika hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya detak jantungku yang menguar keras di telingaku. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa suami yang pernah kucintai. Tapi yang kulihat hanya seseorang yang ingin menghapusku dari hidupnya demi sesuatu yang bukan miliknya. Di momen itu aku sadar, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Aku berdiri lebih tegak. Baik, kita akhiri saja. Malik tertegun. Ekspresinya berubah. Ia tidak menyangka ancamannya akan kujawab. Matanya melebar, seolah ia baru sadar apa yang sebenarnya ia lepaskan. Bu Mirna ikut menegang, mencengkeram lengan kursi. Untuk pertama kalinya, aku yang memilih jalanku sendiri. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku akhirnya berani memutuskan bahwa hidupku tidak bisa dibeli dengan ancaman. Setelah keputusan cerai itu keluar dari mulutku, semuanya bergerak jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Malik mencoba menghubungiku berkali-kali, namun aku menyerahkan seluruh urusan pada pengacara dan tim legal hotel. Aku tahu badai besar sedang menuju hidup mereka, tetapi aku tidak menyangka bahwa kenyataannya jauh lebih gelap daripada perkiraanku. Beberapa hari setelah kejadian di ruang rapat, Ban menghubungi pihak hotel untuk melakukan verifikasi dokumen. Dari situlah semuanya terbuka. Ternyata Bu Mirna selama ini menggunakan nama Malik untuk mengajukan pinjaman ilegal bernilai 11 miliar kepada seorang rentenir. Ia membuat jaminan palsu berupa rencana pengembangan hotel keluarga, padahal hotel itu tidak pernah menjadi hak mereka. Ketika Ban melakukan pengecekan ulang pada sertifikat dan dokumen legal, kebohongan itu langsung terlihat jelas. Tidak ada satupun persetujuan resmi dariku selaku pemilik sah. Semua terbongkar begitu cepat seperti tali yang putus saat ditarik terlalu keras. Malik mengetahui hal ini belakangan. Ia marah besar,
terutama ketika mendengar bahwa ibunya menjadikan dirinya sebagai tameng utang. Namun semua sudah telanjur. Tanda tangan palsu, dokumen tidak sah, dan bukti transaksi menempatkan mereka berdua di posisi sulit. Tidak ada cara untuk mundur. Belum selesai urusan itu, penyelidikan internal hotel menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Raga bersama tim audit menelusuri aliran dana cadangan hotel. Dari situ ditemukan transfer rutin yang diterima Benny, staf keuangan yang selama ini terlihat gelisah. Selama beberapa bulan terakhir, ia menerima uang dari rekening Bu Mirna. Jumlahnya memang tidak besar setiap transfer, tetapi alirannya konsisten dan jelas berhubungan dengan akses yang coba ia buka untuk Malik. Rencana mereka sederhana tapi berbahaya. Mengambil alih hotel dengan cara menguras sebagian dana cadangan untuk membayar utang pribadi. Jika tidak ditemukan cepat, hotel bisa kehilangan kestabilannya. Semua bukti ditunjukkan satu persatu. Tidak bisa dibantah. Benny mengakui semuanya setelah ditekan dengan bukti transfer dan rekaman percakapan yang ia kira tidak pernah tersimpan. Ban mengajukan tuntutan. Pihak hotel juga mengambil langkah hukum. Malik dan Bu Mirna harus menghadapi 2 kasus sekaligus. Dan tidak ada satupun yang bisa mereka hindari. Rumah besar keluarga yang selama ini mereka banggakan harus ditinggalkan, karena status kepemilikannya ternyata tidak pernah dibalik nama sejak ayah Malik meninggal. Keduanya pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota, terjerat masalah hukum, dan untuk pertama kalinya tidak memiliki akses pada apapun yang pernah mereka coba rebut. 1 tahun berlalu. Banyak hal berubah, tetapi aku tidak menyangka perubahan itu bisa terasa begitu menenangkan. Hotel Palma Lestari berkembang pesat. Kami membuka sayap ke kota lain dan memperbaiki sistem dari dalam. Raga kini menjadi direktur operasional. Posisi yang layak ia dapatkan berkat dedikasi dan kejujurannya. Aku sendiri kini menjabat sebagai direktur utama. Sebuah tanggung jawab yang dulu kutakuti namun kini kujalani dengan mantap. Aku menjalani hidup baru tanpa Malik. Tanpa tekanan. Tanpa suara Bu Mirna di belakangku yang selalu mengatur dan meremehkan. Suatu pagi aku berdiri di balkon lantai tertinggi hotel, memandangi matahari naik perlahan di balik gedung-gedung kota. Cahaya hangat itu menyentuh wajahku, dan aku tersenyum. Senyum yang tidak muncul karena harta, tapi karena kebebasan yang akhirnya kupeluk sepenuhnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta yang dibangun atas kepentingan tidak akan bertahan lama. Keserakahan selalu membuka kedok asli seseorang. Dan harga diri adalah sesuatu yang harus dijaga, sebab tidak ada seorang pun yang berhak mengambil apa yang memang menjadi bagianmu. Hidup selalu memberi ruang baru bagi mereka yang berani melangkah keluar dari lingkaran yang menyesakkan. Dan aku akhirnya mengambil langkah itu.